Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya tutorial Kuring. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya. Gimana ya? Tentang fitur TikTok Shop Seller Center ya. Banyak yang bertanya gimana cara menghapus alamat gudang katanya itu. Tulisan apa itu narahubung? Oke, di sini saya akan membahasnya ya guys. Nah, untuk sementara kalau misalkan kita masuk ke alamat gudang yang ada di sini yang tadi langsung di aplikasinya gitu ya. Di sini gimana ya? Udah tahu kan tutorial yang sebelumnya gitu ya. Kalau mengubah di sini itu nggak bisa, guys. Apalagi menghapusnya kan. Menghapusnya itu apalagi menghapus nggak bisa. Ngedit aja di sini kan nggak bisa gitu ya. Nah, ini kebetulan saya tadi udah bikin 2 gudang ya. Yang pertama kan udah yang waktu dulu gitu ya. Nah, sekarang masuk aja kita ke TikTok Seller Shop Center di sini. Seperti biasa masuk di awal ya. Apa namanya itu? Web awal ya. Nah, di sini kita masukkan ke Indonesia. Karena kita berada di Asia Indonesia. Karena berhubung saya sudah masuk ya, aplikasinya itu udah login ya tadi siang. Dan sekarang saya masih lanjut. Nah, itu jadi saya biarkan dulu, belum dihapus ya historinya, makanya masuk seperti inilah gitu ya, langsung masuk, gak perlu memasukkan email, gak perlu memasukkan tautan TikTok gitu ya, langsung aja masuk ke sini. Nah, dan kita klik aja ini guys yang kedua. Nah, ini dan klik paling bawah pengaturan pemenuhan ya. Nah, ini klik aja dan kita tunggu sedikit nge-like guys. Nah, ini udah masuk ke profil. Oh ya, jangan lupa ya kalau misalkan yang belum masuk nanti masukin aja dulu, soalnya ini saya udah ada login pas pertama ya, pas tadi siang udah nyoba, makanya sekarang bisa langsung masuk ke webnya gitu. Nah, kita seperti biasa klik aja ini akun dan klik pengaturan akun. Oke, dan kita tunggu ini sedikit nge-lag guys. Seperti biasa scroll ke bawah dan ini ada pengaturan gudang. Dan saya tadi siang udah nyoba ya, dan ya semuanya itu gimana ya? Kayaknya itu nihil banget guys. Mohon maaf ya, tapi di sini katanya itu ada sih solusinya sedikit gitu ya. Emang di sini nggak ada ya, kalian nggak bisa bakalan dihapus ya, cuma diubah doang. Terusan kalau diubah juga itu gimana ya, gak yakin 100% buat si alamatnya itu tutup gitu ya. Nah, ini cuma ada pengubahan ini, atur secara default. Nah, yang si Baber ini aku baru bikin tadi siang. Dan yang paling bawah ini seperti biasa alamat gudang pengembalian, dan ini cuma ada penambahan gudang ya guys. Nah, kalau misalkan ini juga ada fitur reset ya di pinggir ini, cuma buat ini guys, kalian buat nyari ini doang gitu ya. Nah, tulisan tombol yang reset ini di pinggir, nah udah ngapus itu doang, bukan ngapus alamat gudang gitu. Nah, untuk sementara aku itu tadi udah bertanya guys. Nah, kita bertanya aja ya, tanda tanya yang di atas tadi, dan klik aja chat buat bertanya. Karena di sini nggak ada fiturnya ya yang kita tanyakan, dan kita tulis aja di sini guys apa yang emang kalian perlu ketahui gitu ya, sementara belum diketahui. Nah, di sini kan cara menghapus alamat gudang pengiriman dan alamat gudang pengembalian. Nah, sama saya itu kayak gini guys, kurang lebih tanda tanya, dan kirim aja, tunggu pembalasannya. Anjay, pembalasan kayak apa ya balasannya gitu. Nah, kami tidak mendukung penghapusan alamat gudang, katanya itu gak bisa dihapus guys. Alamat gudang pengiriman dan alamat gudang pengembalian. Jika Anda memiliki gudang pengiriman
susah banget, harus digeser, yang tidak digunakan dan dapat mengatur persediaan stok ya, mengaktifkan mode libur gudang. Nah, sedangkan gudang pengembalian Anda dapat mengubahnya ke alamat yang tersedia. Jadi kayak gimana ya, kita itu kayak disuruh buat libur ya gitu sih, alamat gudangnya itu, alamat si tokonya itu buat libur. Terus kata kalian itu dihapus gitu ya. Kalau menurut saya sih emang dihapus itu gimana ya kesannya itu, ya udah sih bikin aja yang baru gitu ya, gak perlu dihapus alamat gudangnya, tapi bikin aja alamat yang baru gitu. Nah sementara yang ini yang gak kepake, kalian apa ya, liburin aja lah, liburin aja. Tapi emang gak bisa diliburin sih ini teh gak bisa diliburin sumpah. Nah, buat yang nanyain narahubung itu apa, nah harap masukkan narahubung yang bisa dihubungi jika ada masalah pengiriman terkait gudang ini. Jadi ini narahubung itu semacam nama kalian guys. Kalau enggak nama alamat gudangnya. Enggak sih, ini kayak semacam kita itu menghubungi siapa nih kalau misalkan untuk kayak semacam bertanya atau misalkan ngechat gitu ya. Nih ini itu kesini guys, jadi nomornya itu narahubung itu kayak nomor pribadi kita buat merespon si pelanggan kita gitu guys. Nah itu narahubung itu semacam nama kita guys. Jadi yang tadi itu nomor teleponnya, nah nanti si nomor telepon itu namanya akan ada di narahubung itu. Nah kita kembali aja, kita next ke mode libur ini kayak gimana gitu guys. Nah di sini saya sedikit susah gitu ya, susah, jadi harus dikembaliin dulu guys. Nah kita coba aja di sini guys. Jadi di sini juga bisa ya kalian itu mengubah mode libur ya dari aplikasinya. Di sini bisa juga sih guys. Nah kalian tinggal ubah aja di sini, pilih rentang tanggalnya ya. Ini sebenarnya kita itu gak bisa mengubah tahun terlalu lama atau misalkan per tahun. Jadi ini gimana ya, kayaknya itu harus emang apa namanya tuh, 1 hari gitu ya, gak tahu berapa hari. Makanya ini sama saya udah diubah ke yang jauh, ke yang deket juga masih sama gitu. Masih sama guys. Jadi kayaknya memang gak bisa diubah di sini ya. Anda telah mengisi bidang yang salah, jadi memang salah terus. Jadi ini samain aja ya tanggalnya, misalkan tanggal sekarang 13, jadi misalkan tanggal 13 lagi untuk si tanggal selesainya. Jadi hari itu hari ini juga gitu ya. Jadi gak bisa emang jauh-jauh hari guys. Nah kita kembali aja karena emang udah di mode libur ya. Di sini juga alamat gudangnya udah libur ya guys. Di sini udah libur sih alamat gudangnya, nggak aktif lagi. Tadi kan statusnya aktif, sekarang udah status libur. Dan ya alamat ini gak bisa diaktifin satu persatu guys. Jadi dua-duanya itu emang harus libur sih. Kalau emang yang satu libur, yang satunya juga akan ikut libur. Gak bisa kalau misalkan satu libur yang satunya aktif, gak bisa sih. Nah kita keluar aja dari TikTok aplikasinya yang tadi, TikTok Sellers Tokopedia-nya, dan masuk aja ke webnya ini. Dan ini saya nge-lag banget ya, dari tadi gak bisa guys, gak bisa digeser-geser. Dan kita kembali aja, kita hapus aja ini widgetnya, terlalu banyak mungkin guys. Nah klik aja lagi, dan seperti biasa saya pilih ini Asia Pasifik Indonesia, dan ya otomatis masuk karena saya udah pernah login sebelumnya gitu guys. Nah seperti biasa klik kedua, pilih pengaturan yang paling bawah, dan di sini ya seperti biasa kalian klik aja ini gambar profil akunnya dan masuk ke akun saya, terusan pengaturan akun kalian klik aja, tunggu aja sampai nah udah masuk. Kalian masuk aja ke mode libur ya guys, soalnya kan tadi udah kita bahas pengaturan gudang. Dan sekarang udah bisa masuk ke mode libur, dan kita geser aja ke bawah karena ini yang atas sudah libur ya, gudang pengirimannya udah libur.
Nah, tinggal gudang pengembaliannya ini yang di bawah belum diliburin. Kita pilih tanggal waktunya ya guys. Ini tanggal waktunya sebenarnya gak usah diketik guys. Tanggal liburnya gak usah diketik. Dan ya saya nyoba diketik, padahal gak bisa guys. Maksudnya itu gak bisa itu apa ya, udah otomatis gitu guys, udah ada otomatis. Jadi di bawah guys, nah ini udah ada di bawah otomatis. Saya nggak digeser ke bawah gitu, soalnya ketutup sama keyboard lah. Kalian juga lihat kan, jadi cuma segitu layarnya. Dan ini tanggalnya disamakan juga ya, seperti libur yang tadi. Nah sini udah ya, jadi tertunda. Sebenarnya ini udah libur guys, jadi ini sebenarnya udah libur, gak perlu ditunda lama sih. Dan ya kita batal aja, dan kita klik aja ini yang alamat gudang yang keduanya. Seperti biasa kita geser aja ke bawah, klik dulu. Agak ribet sih guys ini di web gitu ya, apalagi pakai HP, jadi layarnya itu kayak terbatas banget. Kalau misalkan di laptop mungkin gampang. Nah di sini udah gak bisa guys, karena alamat gudang akan ditutup sekaligus libur pada tanggal 13. Sebaiknya tentukan tanggal toko Anda libur dalam waktu rentang. Katanya itu gak bisa libur waktu barengan guys. Jadi kalian itu emang harus gimana ya, pilih salah satunya, dan satunya lagi kayaknya ngikut gitu, kayaknya ngikut sih. Atau misalkan ada return ya bisa jadi ke alamat yang itu. Soalnya kan tadi kalau alamat gudang pengiriman kan otomatis ya, jadi yang satu libur, yang satunya lagi ngikut juga libur gitu ya. Nah yang ini kan, yang paling atas ini kan udah otomatis ya, cuma satu kali klik, gak kayak yang tadi ngekliknya banyak. Ini kan cuma ada satu, dan kalian bisa diatur aja ini buat pesan balasan otomatisnya ya, atur sekarang juga. Buat kalian yang benar-benar ingin ditutup ya mungkin bisa jadi dikasih kesan yang mohon maaf toko ini ditutup dan dialihkan ke toko sebelah, kayak begitu mungkin ya. Kalian bisa dicek aja di sini pengaturan pembalasannya kayak gimana. Kayaknya bisa juga ditanyakan nanti di seperti biasa, tanda itu di atas ya guys, tanda apa namanya, tanda tanya di atas. Nah, jika kalian pengen tahu mode libur itu kayak gimana, lihat aja kebijakannya di sini. Nah, di sini nggak bisa digeser ke kiri ya. Kalian itu emang harus pakai rotasi, dimiringin HP-nya. Pokoknya itu kayak ini yang di bawah guys, di mode toko sedang libur gitu ya. Jadi gak bakalan ada kiriman, atau misalkan bukan kiriman maksudnya itu gak bakalan ada produk yang muncul. Jadi otomatis kayaknya itu tokonya itu tutup lah, kayak gitulah, tutup sementara atau emang bener kayak dihapus gitu. Kalian bisa aja mungkin dikasih di namanya itu apa namanya itu, di bionya itu dikasih mungkin nama atau kasih tulisan toko diganti ke toko yang ini, misalkan ke akun yang ini, bisa aja gitu ya. Kalau misalkan emang di toko yang ini kalian pengen dihapus gitu ya, ya emang sih kalau menurut aku kalau misalkan dihapus gitu ya kayaknya itu gak bisa guys. Jadi kalian cuma ubah aja lah si tokonya. Kalau emang kalian juga gak mengubah tokonya, bisa dijadikan, atau misalkan bisa nambahkan gudang, dan misalkan si gudangnya itu udah ditambahkan, jadikan aja default si tokonya itu. Jadi jangan sampai si toko yang pertama masih default gitu ya. Jadi maksudnya itu toko utamanya. Nah di sini kan ada pengubahan, bisa diatur gitu ya. Kalian klik aja itu supaya bisa jadi default secara langsung gitu ya, tanpa mengotak-atik lagi atau mengubah di dalam akunnya. Nah seperti biasa kita kembalikan aja, dan kita hapus saja sisa-sisa di Chrome ini guys, supaya apa ya, bukan menghilangkan jejak, tapi supaya kita juga misalkan nggak ada seseorang yang bisa mengakses ke HP kita, atau misalkan ada seseorang yang tiba-tiba nih email kita itu kertas gitu ya, terusan ada yang masuk lewat web. Nah misalkan ada juga ya kan guys seperti itu. Kita wanti-wanti aja lah sebagai manusia, kan kita gak tahu nih kita kesalahannya di mana.
Nah, kita kembali aja karena udah dihapus. Kita coba lagi masuk. Dan seperti biasa kita coba Indonesia. Nah, di sini udah guys, gak masuk otomatis ya. Nah, tadi saya pakai akun ini ya, masuk dengan akun TikTok, jadi langsung otomatis masuk. Tadi kan gak ada ya, jadi langsung masuk. Oke, mungkin segitu guys tutorial dari saya sama ini ya, pembahasan supaya ini yang terakhir jangan sampai lupa biar aman akun kalian. Oke, see you next video guys, dan jangan lupa kalau ada apa-apa komen aja, kita belajar sama-sama lagi, kita mengulik sama-sama lagi. Mohon maaf kalau misalkan emang dari video ini ada kata yang salah atau kata yang kurang atau kata yang kurang dipahami, karena saya juga masih belajar sama juga masih mencari ilmu. Oke guys, see you next video guys. Terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih yang sudah mensubscribe, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Ciao, mantap.